Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini dengan judul Bersuci dari Hadas dan Najis. Mudah-mudahan yang akan kita pelajari nanti bisa kita terima dengan baik dan bermanfaat. Tujuan pembelajaran yang pertama, menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat ibadah. Yang kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari penerapan tentang tata cara bersuci. Yang ketiga, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Dan yang keempat, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Pengertian najis. Ada dua pengertian. Yang pertama, menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu yang kotor dan bisa menjadi ketidaksahan ketika melaksanakan sholat. Jadi dapat disimpulkan, najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan dulu ketika mau melaksanakan ibadah sholat. Macam-macam najis. Najis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah atau disebut juga dengan najis yang ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Macam najis yang kedua yaitu najis mughalladzah atau bisa disebut juga najis berat. Contohnya anjing, babi, serta keturunannya. Macam najis yang ketiga yaitu najis mutawasito atau najis sedang. Contoh, kotoran, air kencing, darah, nanah, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, khomer, dan lain-lain. Cara menghilangkan najis. Untuk najis yang mukhafafah, cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Tapi dengan syarat sebelumnya najis dibersihkan dulu. Cara membersihkan najis yang kedua yaitu najis mutawasito. Dibasuh sekali asal sifat najisnya sudah hilang, warna, bau, dan rasa. Boleh juga dengan 3 kali basuhan atau cucian. Jika najis hukmiyah, menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Cara menghilangkan najis yang ketiga yaitu najis mughalladzah. Wajib dibasuh 7 kali. Salah satunya harus menggunakan debu atau air yang bercampur dengan tanah. Pembagian najis dari tingkatan dan wujudnya ini dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah yang artinya najis yang berwujud, dan yang kedua najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwujud. Macam-macam hadas ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau mandi wajib. Hadas kecil adalah sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Macam-macam hadas besar, contohnya bersetubuh atau berhubungan dengan suami istri, keluar mani, baik karena mimpi atau hal lain, nifas, keluar darah haid, meninggal dunia. Macam-macam atau contoh hadas kecil, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu jalan keluarnya kencing, sedangkan dubur jalan keluarnya kotoran.
Yang kedua, tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk yang tetap. Yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas atau penghalang. Hilangnya akal karena tidur atau mabuk. Terus, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan atau lain jenis yang bukan muhrimnya. Cara bersuci dari hadas, yaitu dengan cara wudhu dan mandi. Pengertiannya wudhu menurut bahasa adalah bersih dan indah, sedangkan menurut syara wudhu adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan pengertian mandi wajib adalah mengalirkan atau meratakan air yang suci dan menyucikan ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Syarat wudhu: yang pertama, harus Islam. Kedua, mumayyiz atau dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu perkara. Yang ketiga, tidak berhadas besar. 4. Dengan air suci dan mensucikan atau air mutlak, atau bisa juga disebut dengan air murni. 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit dan kuku. Rukun wudhu. Yang pertama, niat. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, menertibkan rukun. Ini ada 6 rukunnya wudhu. Sesuatu yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu lubang kubul dan dubur. 2. Hilang akal karena mabuk bila tidur, kecuali tidurnya orang yang menetap pada tempat duduknya. 3. Tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, yang sama-sama dewasa, tanpa kain penghalang. 4. Menyentuh kemaluan atau kubul dan dubur dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri atau orang lain, baik anak-anak atau orang dewasa. Doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mandi wajib. Sesuatu yang menyebabkan mandi. Yang pertama, bersetubuh, keluar mani karena selesai nifas. Nifas itu bersalin setelah selesai berhentinya keluar darah sesudah melahirkan. Karena selesai haid, karena wiladah dan melahirkan. Istihadah, mati, dan matinya itu bukan mati syahid. Rukunnya mandi itu niat. 2. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. 3. Menghilangkan najis. Sunnahnya mandi: baca basmalah pada permulaan mandi, berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, berturut-turut. Niatnya mandi: niat mandi selesai haid, yaitu nawaitul husla li raf'il hadasil haidi fardhan lillahi ta'ala. Niat mandi setelah melahirkan: nawaitul husla li raf'il hadasil wiladati fardhan lillahi ta'ala. Niat mandi karena nifas: nawaitul husla li raf'il hadasin nifasi fardhan lillahi ta'ala.
Niat mandi karena istihadah. Nawaitul husla li raf'il hadasil istihadati fardhan lillahi ta'ala. Niat mandi besar secara umum. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci, dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum dilakukan untuk mengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah keringanan untuk orang-orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat, tidak ada air, dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Rukun atau fardu tayamum. Yang pertama, niatnya yaitu nawaitu tayammuma istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, memindahkan debu ke kedua telapak tangan. Yang ketiga, mengusap muka atau wajah dengan 2 kali usapan. Yang keempat, mengusap kedua belah tangan sampai siku. Dan yang kelima, tertib atau urut. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.